Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video machine learning kita sebelumnya, kita telah bahas perbedaan paradigma dari pemrograman konvensional atau traditional programming dengan machine learning, di mana ciri utamanya adalah keluaran yang dihasilkan dari pemrograman tradisional adalah berupa jawaban. Dalam pemrograman machine learning menghasilkan model. Pada video kali ini kita akan coba implementasikan dua perbedaan ini dalam kasus yang sederhana. Jadi, ayo kita coding. Kita lihat di sini, ini adalah layar Google Collaboratory yang saya miliki. Di bagian atas ada contoh pemrograman tradisional, di mana di sini kita mendefinisikan satu buah rule, atau rule ini bisa juga kita sebut dengan model nanti di machine learning, atau dalam pemrograman biasa disebut dengan fungsi. Fungsi ini diberi nama rule, dia menerima data, di mana dia menghasilkan keluaran berdasarkan sebuah perhitungan di mana data dikali 3 ditambah dengan 4. Maka nanti apapun data yang masuk akan dioperasikan seperti ini ya, dikali 3 dan ditambah dengan 4. Nah, sekarang kita coba panggil fungsi ini di program utama. Di bagian program utama saya punya data 5, lalu saya terima nilai kembalian dari fungsi yang atas ini dalam variabel bernama answer atau jawaban. Saya masukkan sebagai parameter ke dalam fungsi rule ini, data ini, lalu kita lihat jawabannya. Tentu teman-teman bisa menebak, kalau kita masukkan angka 5, 5 dikali 3 itu 15, 15 ditambah 4 itu berarti 19. Nah, harusnya kalau pemrograman ini betul, nah memang pemrograman ini betul, maka hasilnya adalah 19. Ini contoh bagaimana program tradisional di mana kita mendefinisikan data, lalu kita punya sebuah fungsi atau rule di sini untuk mendefinisikan apa proses yang akan dilakukan. Nah, sedangkan di machine learning kita tahu sendiri bahwa bedanya kita memberikan data sekaligus jawaban kepada mesin, nanti mesin yang akan mendefinisikan sebuah model. Model itu nanti akan bisa dipakai untuk menjawab data berikutnya atau persoalan yang berikutnya. Nah, kita lihat di bagian bawah sini, saya menggunakan library machine learning namanya Keras, lalu saya menggunakan library NumPy untuk mengolah array ataupun matriks. Nah, pertama di bagian awal ini saya mendefinisikan sebuah model. Ya, model di sini adalah Keras sekuensial, di mana di sini saya membuat satu buah unit dense ya, dense unit dengan menerima masukan satu buah input shape seperti ini. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas lebih jauh apa itu dense, apa itu layer. Nah, lalu di bagian bawah model ini saya compile. Model compile. Dalam bagian compile ini saya mendefinisikan dua hal. Yang pertama adalah optimizer, di sini SGD. SGD itu singkatan dari stochastic gradient descent. Lalu kemudian loss. Loss itu cara menghitung error. Di sini saya menggunakan mean square error. Tentu teman-teman akan penasaran di video awal-awal ini apa itu SGD, apa itu mean square error, optimizer itu apa saja, loss itu apa saja. Tunggu saja nanti di video-video selanjutnya kita akan bedah lebih jauh. Nah, di sini saya buat dua buah variabel. Di sini XS ini adalah data, lalu kemudian YS ini adalah jawaban. Di sini saya buat sebuah array di mana di sini terdiri data dan juga jawabannya di bagian bawah secara linear. Jadi kalau minus 1 datanya, maka jawabannya adalah 1. Kalau datanya 0, maka jawabannya 4. Kalau datanya 1, maka jawabannya 7. Kalau datanya 2, maka jawabannya 10. Kalau datanya 3, maka jawabannya 13. Kalau datanya 4, datanya 16. Ini sebenarnya kalau teman-teman lihat mengikuti pola fungsi yang ada di sini, di mana data kali 3 tambah 4. Lihat kembali lagi ke bawah, min 1 kali 3 ditambah 4. Min 3 tambah 4, 1. Ini juga sama, 2 dikali dengan min 3, 2 dikali 3, 6 ditambah 4, 10. Jadi di sini saya hanya memberikan data dan memberikan jawabannya. Lalu kemudian di sini
saya lakukan model fit. Model fit ini yang disebut dengan training. Karena ini adalah machine learning, tentu machine learning itu belajar melakukan training. Setelah itu kita coba running modelnya. Nanti, nah di bagian bawah saya masukkan data. Setelah model nanti training selesai di sini saya lakukan tes. Di sini saya punya data 5, data 5 ini diprediksi dimasukkan ke dalam model. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita running dulu. Dalam proses training ini tentu memerlukan waktu, jadi saya akan pause dulu videonya sebentar. Oke, terlihat di sini proses trainingnya, epochnya sudah selesai. Apa itu epoch? Nanti tunggu di video selanjutnya. Nah, setelah epochnya selesai 500 kali, model menghasilkan satu buah prediksi di mana kalau inputnya tadi adalah 5, lihat di bagian atas, kita scroll lagi atas, inputnya adalah 5, dia menghasilkan keluaran adalah 19. Walaupun tidak tepat 19, dia mendekati dengan error 0,1 sekian. Jadi itulah contoh bagaimana kerja dari machine learning di mana dia menerima data dan menerima jawaban, lalu kemudian dia bisa melakukan prediksi. Walaupun tentu tidak akan sama persis, tidak eksak persis dengan jawaban yang seharusnya, karena jawaban yang seharusnya kan 19, tapi tadi dari program yang kita jalankan menghasilkan 19,01 sekian. Tentu ini dipengaruhi banyak hal, banyak faktor, diantaranya adalah jumlah epoch, optimizer yang kita lakukan, dan bagaimana cara kita menghitung loss function-nya. Oke, itu aja dulu teman-teman untuk video kali ini. Bagaimana perbedaan implementasi dari pemrograman tradisional dengan pemrograman menggunakan machine learning untuk kasus yang sederhana. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ayo coding. Assalamualaikum.